Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Khulul kiram azzani Allah wa iyyakum. Ana selalu saja berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, ana benar-benar cukup tercengang saat mendengar sebuah wawancara. Yang wawancara ini diunggah juga di banyak medsos, diantaranya bisa kita lihat di YouTube. Yang wawancara ini berisi satu diskusi antara seorang pewawancara dengan seorang ustadz yang sudah cukup dikenal, dan ustadz ini saat ini termasuk yang sedang dalam tanda petik naik daun, yakni yang sering disebut Habib Hussein Ja'far. Ia sering juga disebut Habib atau Ustadz Milenial. Dalam wawancaranya ini, dia berpendapat bahwa musik itu boleh. Dia dengan tandas halal, dia katakan. Sebenarnya bukan hanya dia yang punya pendapat bahwa musik itu halal, khususnya yang diustadkan di negeri ini. Tapi Anda cermati, dia termasuk orang yang sangat bersemangat menyeru orang untuk mengikuti apa yang dia pahamkan ini. Dan sayangnya, sampai saat dia menyampaikan alasan dia seperti itu, dia seringkali melakukan talbis, kerancuan, pemutarbalikan hujah yang untuk orang awam bisa sangat berbahaya. Ditambah lagi, orang ini sampai berani mengeluarkan satu pernyataan yang sebelumnya Ana belum pernah menyatakan, hatta orang yang berpendapat musik itu boleh, seperti yang dia katakan, yakni dia sampaikan musik atau lagu bukan hanya halal, tapi bahkan bisa berpahala. Allahul musta'an. Ini lebih dahsyat lagi. Bukan sekedar menyatakan mubah atau halal, tapi katanya bisa berpahala. Tak diragukan lagi, pernyataan ini adalah sebuah kebatilan yang telah mencapai puncaknya. Karena itu, ikhwan azani Allah wa iyyakum, dalam kajian kali ini, ana angkat judul yang ana beri judul memperingatkan umat dari bahaya pernyataan Hussein Ja'far terkait hukum lagu dan musik. Nah, sebelum ana banyak bicara, di mana akan ana buka sebetapa sesatnya dan sebetapa menyimpangnya orang ini, yang nanti akan ana buktikan berbagai kesalahan dia, bahkan yang lebih bahaya subhat dia, yang nanti akan ana tampilkan dengan bukti dari Al-Quran, hadis-hadis sahih, perkataan para sahabat, tabi'in, dan bahkan dari 4 imam madhab dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, yang keseluruhannya akan menunjukkan dan membuka betapa orang ini telah benar-benar bukan cuma menyimpang dari Al-Quran dan sunnah, tapi bahkan menyimpang dari ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sebelum ana bicara panjang lebar, ana akan petikkan dulu seperti biasa video wawancara beliau berikut ini. Dapat dulu. Halal, halal, musik halal karena sebagian memang ada yang mengharamkannya. Ya. Yang mengharamkannya itu biasanya berlandaskan kepada dua hal. Pertama adalah ayat Quran. Dalam surat Luqman ayat ke-6, Ya. itu kita dilarang untuk mengeluarkan sesuatu dari suara yang sia-sia. Oke. Omongan sia-sia, Yes. termasuk kemudian menyanyi ataupun juga berkhutbah. Kalau sia-sia, isinya hanya kebencian, dia juga dilarang. Oke. Jadi bermusik kalau tidak sia-sia untuk membahagiakan orang lain, maka itu bukan hanya boleh tapi berpahala. Oke. Kemudian yang kedua, musik itu yang diharamkan kaitannya dengan kemaksiatan dalam hadis Nabi. Ya. Jadi dia ketika identik dengan kemaksiatan. Ya. Tapi kalau tidak identik dengan kemaksiatan, malah kan banyak musik dijadikan medium untuk
berdakwah atau medium untuk membahagiakan orang lain, bikin orang yang sumpah jadi senang, maka itu berpahala. Oke. Baiklah, saudaraku, jika antum sudah menyimak wawancara orang ini yang tadi baru ana tampilkan, maka sekarang ana ingin sedikit menyimpulkan perkataan dia yang akan ana tanggapi, yakni dia menyatakan musik yang diharapkan itu jika identik dengan kemaksiatan. Lalu ia juga mengatakan dan mengakui bahwa sebagian ulama katanya ada yang mengharamkan. Dan dia menyatakan yang mengharamkan biasanya berlandaskan pada surat Luqman ayat 6. Selanjutnya, Husain Ja'far menafsirkan Quran surat Luqman ayat 6 yang fokus pada redaksi kalimat di ayat itu lahwal hadis. Dia artikan sebagai mengeluarkan sesuatu dari suara yang sia-sia. Ya. Lalu dia berikan contoh. Yang ini memang nggak boleh katanya. Contohnya omongan yang sia-sia, berkhutbah kalau sia-sia, ya seperti khutbah yang isinya kebencian, ini juga dilarang. Dia juga mengatakan musik pun kalau maksiat ya memang dilarang katanya. Tapi ya lalu dia mengatakan bermusik kalau tidak sia-sia, misal untuk membahagiakan orang, maka ini bukan saja hukumnya boleh, tapi berpahala. Tak cukup di situ. Dia juga mengatakan seperti yang tadi antum telah simak. Malah banyak musik dijadikan medium untuk berdakwah atau membahagiakan orang lain. Bikin yang sumpah jadi senang. Maka ini semua walau musik berpahala. Demikian kurang lebih rangkuman perkataan orang ini yang ingin ana tangkap. Mengawali tanggapan ini, pertama ana beri tanggapan umum. Sebenarnya tak aneh kalau muncul di tengah-tengah kita ini orang yang akan menghalalkan musik dan juga menghalalkan apa-apa yang telah secara pasti diharamkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Ja'far Husain bahkan termasuk orang yang sangat berlebihan dalam menabrak nas-nas yang telah pasti, khususnya terkait bab musik. Ana menyebut secara umum tidak aneh karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la yakunanna min ummati, akan muncul di tengah-tengah umatku aqwamun, suatu kaum yang cirinya yastahillunal hir wal harir wal khamr wal ma'azif. Mereka menghalalkan zina, sutra, khomer, dan al-ma'azif, yakni musik-musik. Jadi dari awal sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW, nanti akan ada di tengah umatku mereka yang terkait pembahasan ini yang menghalalkan musik. Dan apa yang dikatakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini terbukti. Hadis yang tadi ana bawakan itu diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq dengan lafaz jazm nomor 5590, Ibnu Hibban 6754 dan lain-lain. Hadis ini jelas hadis sahih. Walau ada sebagian orang yang mendhaifkan karena menganggap hadis ini hadis mu'allaq, ada keterputusan antara Imam Bukhari dan Hisham bin Ammar yang katanya tidak bertemu. Padahal hadis ini dari jalur lain ada jelas yang menunjukkan pertemuan Imam Bukhari dengan Hisham bin Ammar. Ana tidak punya waktu merinci ini. Bagi yang ingin melihat lebih jelas masalah ini, salah satunya lihat di Ighatsatul Lahfan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juz 1 halaman 259 sampai 260 dan lihat juga dalam Tahdhibus Sunan juz 5 halaman 271 sampai 275. Kesimpulan hadis ini kesohihannya tidak diragukan, yaitu hadis tadi
yang menyatakan akan muncul di tengah-tengah umatku orang yang diantaranya menghalalkan musik. Dan tampaknya Habib Hussein pantas dan layak untuk masuk dalam daftar orang yang disebut dalam hadis yang mulia ini. Itu tanggapan umum. Sekarang kita masuk tanggapan spesifik. Dalam tanggapan spesifik ini, pertama kita akan bahas terkait penafsiran Quran surat Luqman ayat 6. Di video tadi, antum bisa menyimak bahwa Ja'far Hussein tahu yang dia katakan di antara ulama yang mengharamkan lagu atau musik itu berdasarkan surat At-Tahrim, ya, ayat surat Luqman maksud saya ayat 6. Ya. Sebelum ana bahas tentang bagaimana sebetulnya yang terdapat dalam ayat ini bunyinya, ana akan sampaikan dulu ayatnya, baru kita akan simak bagaimana penafsiran yang benar atas ayat ini. Ana bacakan dulu. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Kata Allah, wa minan nas, ada sebagian manusia mayyashtari, yang mempergunakan lahwal hadis. Lahwal hadis. Ini yang jadi fokus nanti kita lahwal hadis. Ini yang akan kita diskusikan. Ya, mereka menjadikan lahwal hadis tujuannya apa? Allah ungkapkan ayat ini, liyudillun ansabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilm, tanpa ilmu. Dari ayat ini kita tahu bahwa lahwal hadis tentu sebuah perbuatan yang sangat tercela. Haram, bahkan haram besar. Karena lahwal hadis berujung pada liyudil, akan menyesatkan manusia an sabilillah, dari jalan Allah tanpa ilmu. Ya. Nah, ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi kita akan fokus di tadi lahwal hadis. Sebuah perbuatan yang menjadi titik utama akhirnya memalingkan kita dari jalan Allah. Apalah wal hadis? Ja'far Hussein dalam ceramahnya yang tadi antum di awal bisa menyimak, mencoba seakan ada kesan mengaburkan penafsiran dengan cara melebarkan penafsiran lahwal hadis ini dengan suara apapun yang sia-sia. Lalu ia lebih menggiring ayat ini amat global. Fokusnya menafsirkan dengan yang ia misalkan kata-kata tidak baik, termasuk khutbah yang mengandung kebencian dan sebagainya. Larinya ke sana. Lahwal hadis itu suara yang tidak baik apapun katanya. Termasuk lagu ya, kalau memang katanya lagu maksiat masuk. Ngomong yang tidak benar, lahwal hadis. Khutbah yang mengandung kebencian, lahwal hadis. Maka Anda sampaikan sebagai jawaban. Tidak diragukan berkata yang tidak baik, khutbah yang mengandung kebencian pada pihak yang tidak patut dibenci, atau ghibah, namimah, berkata jorok, jelas haram. Dan ini tak perlu kita diskusikan lagi. Karena perkara ini termasuk perkara yang sangat darurat dalam agama, yang anak-anak pun bisa jadi sudah tahu. Haramnya berkata jorok, berkata kasar, menyakiti orang misalkan, ghibah, ya, dan sebagainya, memanas-manasi orang. Jelas. Tapi ini sebetulnya bukan berlandaskan pada ayat lahwal hadis di atas. Tafsir lahwal hadis tadi yang dibawakan oleh Habib Ja'far Hussein itu, fokusnya bukan seperti itu. Yang di sini ada katakan ada penggiringan makna global, tapi makna khususnya justru dia tidak difokuskan. Ini yang anak katakan subhat yang sangat berbahaya. Orang awam bisa tertipu akibat tidak merujuk kepada tafsir dari kalangan ahlus sunnah.
Jadi kalaupun ayat tadi mau dipaksakan lahwal hadis itu seperti itu, ya, termasuk berkata misalkan khotbah ceramah yang manas-manasin, mengandung permusuhan misalkan, ya, bukan itu fokus tafsir para ulama. Justru para ulama menafsirkan kata lahwal hadis pada ayat tadi berporos pada dua. Yang anehnya justru Husain Ja'far tidak memfokuskan ini yang intinya. Justru yang inti dia takwil. Ini bahayanya yang disebut subhat. Sangat bahaya. Ulama menafsirkan lahwal hadis pada ayat itu. Seluruh ulama. Bahkan nanti anak akan sebutkan. Berporos pada dua. Lagu, al-ghina. Ya, bahasa Arabnya lagu. Yang kedua adalah alat-alat musik. Atau musik. Semua kitab-kitab tafsir seperti yang nanti akan Anda sebutkan, bahkan dari perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama dari 4 mazhab selalu merujuk lahwal hadis pada ayat itu. Fokusnya di dua ini. Lagu-laguan dan musik. Lebih-lebih lagi musik. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Mari anak akan kutipkan bagaimana tafsir dari para ulama ahlus sunnah dari zaman ke zaman, ya, atas apa tafsir lahwal hadis ini, ya, bisa nanti dirujuk dari tafsir At-Tabari juz 20 halaman 127, tafsir Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi juz 17 halaman 120, tafsir Al-Quran Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir juz 9 halaman 46 sampai 47, tafsir Ma'aribut Tanzil Al-Baghawi juz 3 halaman 490, tafsir Al-Karimi Rahman As-Sa'di halaman 759 dan lain-lain. Ini rujukan-rujukan utamanya. Silakan antum merujuk. Ini akan dapat anda temukan pernyataan para ulama ini. Hampir semua kitab tafsir Ahlus Sunnah memuat ini, yaitu tentang lahwal hadis itu fokusnya di mana? Apa ceramah yang menyimpang lahwal hadis, ngomong jorok lahwal hadis. Tadi anak katakan kalau makna umum bisa saja, tapi fokusnya di kalangan para ahli tafsir justru tidak menyebut begitu. Menyebutnya dua masalah inti yang kita lihat Ja'far Husain mengalihkan ini, yaitu lagu dan musik. Dia tidak fokuskan mengambil tafsir global ini. Ada upaya-upaya pembelokan makna. Yang inti dilupakan, yang tafsir global yang dia pakai. Ini yang berbahaya. Mestinya harus adil dan jujur. Sampaikan sesuai dengan real. Yuk kita lihat. Apa arti lahwal hadis pada ayat tadi? Ada sebagian manusia yang dia mempergunakan lahwal hadis sebagai upaya memalingkan, menyesatkan manusia liyudillu, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa lahwal hadis ini? Ibnu Mas'ud pernah berkata, perlu anak ketahui dulu, Ibnu Mas'ud ini bukan sembarangan orang. Ya, sebelum anak kutipkan perkataan beliau, Abu Mas'ud pernah berkata tentang Ibnu Mas'ud, ma'alamu Rasulullah SAW taraka ba'dahu alam bima anzalallah min hadhil qa'im. Ya, kata Ibnu Mas'ud, ya, sepengetahuanku Rasulullah SAW saat wafat tidaklah meninggalkan satupun orang yang lebih paham tentang Quran yang melebihi orang ini, yang baru berdiri ini. Yang dimaksud orang ini adalah Ibnu Mas'ud. Belum pernah. Jadi udah sahabat, dikenal pula orang yang paling paham Quran. Jadi apa? Jangan bandingkan dengan kedudukan model Habib Ja'far Husain atau jangan kata. Ini kok udah sahabat, bahkan yang paling paham tentang Quran. Jadi kalau beliau yang menafsirkan, sudah sepantasnya kita kaum muslimin merujuk padanya. Jika sudah diketahui kedudukan Ibnu Mas'ud ini, sekarang kita lanjutkan. Apa tafsir dia? Ketika menyebutkan tadi, ya ayat tadi, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Beliau mengatakan al-ghina,
Lahwal hadis adalah lagu-lagu. Wallah alladzi la ilaha illahu. Tak cukup di situ untuk memastikan pengertian yang dimaksud Quran lahwal hadis itu pada lagu, sampai beliau ujungnya bersumpah, wallah alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, bahwa makna ini yastari, orang yang mempergunakan hal tadi sebagai pemaling dari jalan Allah, yakni lahwal hadis, itu adalah lagu-lagu. Bahkan dikatakan beliau sampai mengulangi sumpahnya 3 kali. Demi Allah. Untuk memastikan ini lagu. Fokusnya di situ. Ya, jangan dibuang yang ininya. Ya, ini yang lebih penting. Ini asar diriwayatkan oleh Hakim nomor 3542. Kata Hakim, hadis ini atau asar ini sahih. Ya, dan ini tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Walaupun Imam Bukhari Muslim tidak meriwayatkan dalam kitab kedua sahihnya. Dan pernyataan hakim yang menyatakan hadis ini sahih atas Bukhari Muslim disepakati pula oleh Az-Zahabi. Memang benar demikian katanya. Ini pertama. Sekarang yuk kita lihat apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau yang pertama kita sudah bersama-sama mendengarkan apa kata Ibnu Mas'ud, sekarang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu bukan sahabat kelas-kelas yang kecil, bukan sigharu sahabah. Ya. Bahkan semua sahabat tentu mulia. Tapi Ibnu Abbas bahkan seorang sahabat yang pernah didoakan langsung oleh Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan ia dalam urusan agama. Sahih Muslim 2477. Jadi, para sahabat, di samping mereka memiliki semuanya kemuliaan, tapi ada beberapa sahabat yang spesifik, sangat hebat. Dahsyat memiliki pengetahuan, keilmuan yang tidak semua sahabat memiliki seperti itu. Salah satunya tadi Ibnu Mas'ud dan salah satunya lagi ini Ibnu Abbas. Ya, sampai ada yang menyebutkan sahabat itu sebagai turjumanul Quran, penerjemah Quran umat ini, penafsir Quran terbaik umat ini. Ya, karena ilmunya yang sangat mendalam. Jika kita sudah tahu kedudukan sahabat yang mulia ini, mari kita lihat. Ibnu Abbas saat menafsirkan tadi surat Luqman, ya lahwal hadis, beliau mengatakan juga al-ghina wa asbahu, nyanyian dan yang serupa dengannya. Sama dengan Ibnu Mas'ud, ini sahabat senior lagi, yang bahkan punya keistimewaan yang tidak semua sahabat memiliki, seperti kedua orang sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma. Jika kita sudah paham, ini sudah 2. Yang ketiga, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, juga sahabat. Saat menafsirkan ayat ini, beliau juga berkata, al-ghina wal istima'lah. Lahwal hadis itu lagu dan orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu tadi. Lihat Jami' al-Bayan juz 20 halaman 128. Sama, sahabat lagi. Ya. Yang keempat, kita ikuti dengan ulama-ulama tabi'in dan seterusnya. Imam Mujahid, ya, rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Jami'ul Bayan juz 20 halaman 128 sampai 129, beliau mengatakan lahwal hadis adalah at-tablu, katanya. Apa tablu? Gendang. Ya, musik. Jadi tadi sahabat tabi'in, tabi'in nanti menafsirkan ghina ini antara nyanyi-nyanyian, lebih-lebih yang diiringi musik. Ini sebagai lahwal hadis. Ya, itu Imam Mujahid. Ikrimah sekarang rahimahullah, juga seorang tabi'in terkemuka. Beliau menafsirkannya sebagai al-ghina, lagu. Ya. Hasan Al-Basri tafsir saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan al-ghina wal mazamir, lagu-lagu dan seruling. Ini, ya, alat musik juga. Beliau memberikan contoh, bukan membatasi mau seruling saja.
Karena seruling sesuatu yang paling sering digunakan orang saat itu juga. Maka lagu dan seruling. Ya, nyanyian dan seruling. Selanjutnya, Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan tadi sama at-tablu, yaitu lahwal hadis, gendang katanya. Kemudian Ibnu Katsir beliau menafsirkan ayat ini diturunkan fil ghina wal mazamir, turun terkait dengan nyanyian dan seruling. Bayangkan, sederet ulama di atas tak jauh-jauh menafsirkan lahwal hadis, antara lagu-lagu, terlebih lagi alat-alat musik, seruling, gendang, pokoknya alat musik. Fokusnya di ini, bukan seperti yang tadi ada pengkaburan makna oleh Habib Hussein Ja'far. Jadi seolah-olah ini diglobalkan, sementara yang fokus masalah tentang musik untuk menghalalkan dikaburkan maknanya. Ini yang bahaya, tidak sportif namanya. Orang awam bisa tertipu masalahnya. Dan perlu Anda beritahu, bukan cuma tadi sekitar 8 ulama saja. Ya, dari zaman sahabat tadi 3 sahabat Anda sebutkan, diikuti ulama tabi'in terus sampai Ibnu Katsir terakhir tadi. Sejumlah ulama lainnya juga sama menafsirkan itu, tidak jauh-jauh. Kalau tidak lagu, maka itu alat musik, mau gendang, mau seruling dan sebagainya. Lihat ini, antum melihat yang telah Anda sebutkan di kitab tafsir yang Anda tadi sebutkan di awal, rujuk di situ. Ini juga pendapat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Jabir, Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Ikrimah, Makhul, Amr bin Shu'aib, Ali bin Badimah, Hasan al-Basri, Maimun bin Mihran, Al-Qasim bin Muhammad, dan lain-lain. Rahimahumullah alaikum ajma'in. Semua menafsirkan tidak jauh lagu musik. Lagu musik. Baru ini muncul Ja'far Hussein yang ini seakan-akan dikaburkan, hanya disempilkan. Ya, lagu musik juga. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan fokusnya di sini. Jadi harus sportif. Yang fokus yang di mana? Ya, ikhwan azanillah wa iyyakum. Lebih bahaya lagi. Tadi ucapan Ja'far Hussein, musik bisa menjadi sunnah jika dimaksudkan untuk semisal menghibur orang yang sedang sumpah katanya. Tadi ayat Quran dan penjelasan ulama, Ibnu Mas'ud, Abbas, Jabir bin Abdullah, Al-Hasan, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Hasan al-Basri, Makhul, Amr bin Shu'aib, dan lain-lain. Ya, sampai tadi Ibnu Katsir menganggap lagu itu sebagai lahwal hadis yang apa tadi? Menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa lagu, musik? Lu antum anggap. Tapi kalau ini untuk menghibur, bagaimana menghibur dengan sesuatu yang Allah haramkan? Jadi pahala. Makan babi asal orang senang boleh. Jadi pahala ngasih babi karena dia doyan babi. Aneh. Bahaya menafsirkan Quran dengan ro'yu. Harus merujuk. Bagaimana tafsir para salaf? Jangan kita sombong. Ya, kecuali kalau antum tidak mengakui kedudukan ulama-ulama ahlu sunnah dan lebih cenderung kepada misal Syiah dan sebagainya, terserah. Tapi bagi anak harus singkap masalah ini agar orang-orang terutama yang awam tidak tertipu dengan pengaburan makna yang biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ini harus dipertegas. Ikhwan, a'azanillah wa iyyakum. Sekarang terlebih masalah musik. Ya, yang di situ masalahnya Ja'far Hussein ini ya sampai mengatakan halal dengan tegas, bahkan berpotensi pahala gitu intinya. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Sementara coba kita lihat. Pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha harrama alayya aw hurrima." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasku
Atau si perawi ragu redaksinya, atau diharamkan, maknanya saya sama. Pokoknya Allah haramkan. Apa yang diharamkan? Pertama, al-khomru, minuman keras. Yang kedua, al-maisir, judi. Yang ketiga, wal-kubah. Yang ketiga, al-kubah. Redaksinya haram langsung. Tentang arak sudah jelas. Judi jelas. Al-kubah ini apa? Ini hadis riwayat Abu Dawud 3696, ya Baihaqi 10 juz 10 halaman 221, ya kemudian Abu Ya'la dan sebagainya. Disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat dalam At-Tahrim At-Tarb halaman 56. Sekarang apa al-kubah? Tadi di hadis yang diharamkan itu katanya sama kedudukannya. Haram itu. Khomer haram. Ya, judi haram. Kubah haram. Apa kubah? Sufyan rahimahullah pernah bertanya kepada orang yang meriwayatkan hadis ini. Salah satu perawi hadis ini namanya Ali bin Badimah yang meriwayatkan hadis tadi haram. Rasul itu mengharamkan kubah salah satunya. Ditanya, apa itu? Waqala Sufyan, qultu di Ali bin Badimah. Aku pernah tanya kepada si perawi hadis ini. Karena tentu si perawi lebih paham. Tentang kubah itu apa? Mal kubah. Apa itu kubah? Dijawab at-tub. Ya, kubah itu gendang. Alat musik. Salah satunya di sini yang ditonjolkan gendang. Ini dalam Rawahut Tabrani Al-Mu'jamul Kabir 12598. Langsung dijelaskan. Jadi haram. Langsung redaksinya. Itu satu pertama, hadis yang pertama, yaitu diriwayatkan tadi sumber hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas. Kurang anak tambahkan. Hadis yang sumbernya dari sahabat yang lain. Yaitu dari Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Yang mengatakan Nabi SAW pernah bersabda. Hampir sama dengan redaksi di atas. Cuma ini redaksi bersumber dari sahabat Amru bin As. Beda lagi. Sahabat yang meriwayatkannya. Bukan cuma satu jalur. Yaitu Innallaha azza wa jal haramal khamra wal maisir wal kubah wal wubaira. Sesungguhnya Allah mengharamkan lagi-lagi tadi. Ana langsung potong yang kaitan ini. Wal kubah. Allah mengharamkan al-kubah. Ini yang sumber dari Amr bin Al-As juga menceritakan sama. Seperti hadis yang tadi pertama. Ini riwayat Abu Dawud 3685 dan lain-lain. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tahrim ala At-Tarb halaman 58. Sudah dua sahabat yang ikut meriwayatkan hadis ini. Anak tambah lagi. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan, la yashrobanna nasun min ummati al-khomr. Sungguh kelak di tengah-tengah umatku akan ada yang minum khomer. Yusammunaha bi ghairin ismiha. Tapi mereka dalam rangka pengen menghalalkan khomer, menyebut khomer dengan nama lain. Ini bukan khomer, ini obat kuat anggur. Intinya khomer. Anda nyebut apapun, kalau zatiahnya khomer, ya khomer. Mau diganti nama apa juga. Tetap haram. Dan hari ini, dari hadis ini berkembang. Bukan cuma khomer. Untuk pengen dilegalkan, diganti, diistilahkan, diperhalus namanya. Sehingga bikin subhat. Sampai apa? Termasuk nanti musik. Ini alat dakwah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang di hadis ini redaksi awalnya khomer dinamakan yang lain. Untuk menghalalkan. Hari ini bukan cuma khomer, musik pun disebut dengan nama lain. Ini hadisnya maaf belum selesai. Tadi penambahan penjelasan. Lalu apa? Setelah itu, Nabi kita mengatakan, masih sambungan hadisnya. Yuzafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Cirinya kelompok ini yang dekat dengan kelompok khomer nih. Makanya dekatnya juga dengan kelompok pemabok. Apa? Dihibur dengan musik dan alunan suara biduanika. Cirinya akan muncul. Dan qadarullah hari ini persis. Tepat sekali apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Benar apa yang disebutkan Allah. Wa ma yantiqu
'anil hawa. Tidak ada yang diucapkan oleh beliau Nabi kita SAW dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang beliau katakan tidak lain adalah dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya ketika beliau mengatakan akan muncul umat tadi, Homer dinamakan lain. Terus tadi anak kasih penjelasan, bukan cuma Homer yang sekarang dinamakan lain. Musik juga sekarang musik dakwah. Ya, Allahul musta'an. Cirinya juga pas, yaitu tadi yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Dihibur dengan musik-musikan, ya, dan alunan lagu-lagu khususnya dari suara biduanita. Yang dengan itu Nabi kita lalu mengatakan yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qirodah wal khonazir. Allah kelak akan membenamkan mereka ini ke dalam bumi dan kelak akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Keras banget. Kelompok penghalal ini Allah kelak tadi, ya, nanti Allah akan tenggelamkan mereka yang begini, na'udzubillah, dan bahkan nanti Allah jadikan kera dan babi. Ini hadis riwayat Abu Dawud 3688, Ahmad 22.900 dan lain-lain. Kata Ar-Ribai dalam Fathul Ghaffar juz 4 halaman 1967, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Dan hadis ini juga telah diriwayatkan min wajhi akhir dari jalur yang lain bisa nadin jayyid dengan sanad yang baik. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga telah mensahihkan hadis ini dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 3263. Jika ini telah dipahami, maka sekarang kembali kita ke tadi subhat Ja'far Husain. Setelah itu, bagaimana akan dikatakan lagu dan musik bisa jadi sunnah jika diniatkan untuk menghibur orang yang sumpah? Sementara hadis ini sudah tegas-tegas sampai nanti akan dijadikan kera babi saking haramnya. Bagaimana perkara yang begitu haramnya masih bisa disempilkan, dijadikan subhat, cari celah? Nggak apa-apa asal musiknya menghibur orang. Allahul musta'an. Bagaimana kita bisa tersesat sampai sejauh itu? Ikhwan, a'azanillah wa iyyakum. Selanjutnya, ana sampaikan bahwa sebetulnya ikhwan, para ulama ada membolehkan musik itu hanya khusus dalam seperti pernikahan. Itu pun yang menyanyikannya hanya cukup dengan aduh. Dan yang menyanyikannya juga anak-anak kecil. Tidak akan ana rinci masalah ini karena bukan itu fokusnya. Secara prinsipnya musik itu haram. Ini musik hukum secara umumnya. Secara pasti, ya ada 1-2 pengecualian, ya kayak seperti di hari raya dan apa itu di luar pembahasan kita. Ya, karena ini yang kebanyakan yang kita bahas yang ini, sekedar musik untuk menghibur apa, ya ini. Kalau sudah dipahami, sekarang kita masuk subhat Husain Ja'far selanjutnya. Dia mengatakan ulama beda pendapat khususnya masalah musik. Ikhwan, azanillah wa iyyakum. Tentang masalah apa yang ia katakan ulama beda pendapat. Hanya karena melihat ada 1 atau 2 ulama yang berbeda dengan ijma. Ini sungguh aneh. Karena justru tidak benar. Tidak dianggap ulama-ulama, apalagi ulama belakangan yang menyelisihi ijma terdahulu, itu tidak bisa menggugurkan ijma ulama dahulu. Ada 1-2 yang tergelincir, tidak layak untuk dipertimbangkan. Makanya beberapa ulama sangat mengingkari ketika ada orang yang mengatakan bahwa seakan-akan hukum haramnya musik ini bukan ijma. Itu telah dihajar oleh para ulama ahli sunnah seperti keterangannya yang akan ana sampaikan. Ya, jadi para ulama itu secara spesifik telah sepakat ijma mengharamkan khususnya musik.
Ya, dikecualikan tadi yang Anda sampaikan. Yang dibolehkan contohnya ya untuk memeriahkan pernikahan itu pun hanya dengan menabuh rebana saja dan menyanyikan hal-halnya tentu dengan lagu yang mubah ya itu boleh pernah dilakukan di saat itu. Dan itu pun yang menyanyikannya adalah khusus di komunitas wanita ya, tidak boleh dengan diiringi alat musik lain selain rebana, itu pun juga ya. Kemudian juga dibolehkan pada saat hari raya ya, itu pun juga terbatas ya dengan hanya rebana saja, dan yang ini juga wanita di komunitas mereka ya. Ini tidak akan ada rinci. Sekarang kita lanjutkan beberapa perkataan ulama yang menyatakan bahwa nyanyian dan alat musik itu haram secara ijma, terlebih lagu-lagu yang isinya mendorong syahwat dan sebagainya. Kalau musik lebih tegas lagi tanpa ada khilaf. Makanya kalau tadi Ja'far mengatakan kalaupun dia melihat ada satu dua ulama yang tergelincir dalam masalah ini, misalkan Ibnu Hazm, lalu dia berpendapat itu ulama beda pendapat, aneh luar biasa. Karena tadi yang belakangan mau mendobrak sesuatu yang telah menjadi ijma ulama terdahulu tidak dianggap, apalagi ini bertentangan dengan Quran Sunnah yang sudah jelas-jelas tadi masalah musik nasnya jelas, sahih, tidak diragukan. Maka pendapat siapapun wajib ditinggalkan. Mari kita lihat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ulama yang wafat tahun 310 Hijriah. Beliau berkata, wa qad ajma'a ulama'ul amsar ala karahatil ghina wal man'i minhu. Telah sepakat ulama di seluruh negeri akan dibencinya nyanyian dan melarang nyanyian pula. Dilarang. Sepakat ajma' ulama al-amsar. Ulama di semua negeri. Ya, lihat dalam tafsirnya juz 14 halaman 56. Pernyataan ijma tadi bukan cuma dikatakan oleh beliau, oleh Imam Al-Qurtubi. Seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, yakni Imam Al-Baghawi rahimahullah yang wafat tahun 516 juga menyatakan hal yang sama. Beliau mengatakan wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Ya. Beliau katakan ulama ittafaqu, sepakat ijma ala tahrim, atas haramnya al mazamir wal malahi wal ma'azif, haramnya alat-alat musik. Alat musik itu macam-macam namanya. Diterjemahkan ini semua sebagai alat-alat musik maknanya. Haram, sepakat. Ittafaqu, semua ulama. Lihat dalam Syarh Sunnah juz 13 halaman 383. Bahkan ada satu bantahan yang bagus bagi yang menyatakan bolehnya alat musik, terutama ya, apalagi menyatakan berpahala tadi, untuk menghibur berpahala seperti Habib Ja'far Husain ini. Dan bahkan bantahan bagi orang yang hendak menolak adanya ijma atas hal ini. Mari kita lihat ya, di antara ulama yang tegas menyatakan hal ini adalah Ibnu Salah rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 643 Hijriah. Beliau pakar bidang hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau sampai berkata, wa amma ibaha hadzal sima', mengenai anggapan adanya nyanyian itu boleh, wa tahlil, bahkan ada yang berpendapat halal. Kalau ini bukan boleh halal lagi. Ya, Habib Suara. Mungkin berpahala lagi, lebih parah lagi ini. Ini kalau sebatas boleh saja, halal bukan pahala nih. Beliau katakan an-naduf wasyabab wal ghina idza istama'at, sesungguhnya rebana, gitar, ya, pokoknya alat-alat musik dan nyanyian jika bersatu, nyanyi diiringi musik lagi, ya, maka haramun inda a'immatil mazahib. Semua ini haram berdasarkan
pernyataan para imam madhab, dan selain mereka min ulama ilmu muslimin, seluruh ulama kaum muslimin juga menetapkan demikian. Haram. Cukup di situ? Tidak. Beliau tambahkan, walam yasbut an ahadin mimman ya'tad biqaulihi fil ijma' wal iqlaf annahu abaha hadza sima'. Tidak benar kalau dikatakan ada ulama di sini yang pendapatnya ini ya diakui dalam ijma dan khilaf, yang membolehkan nyanyi-nyanyian semacam ini. Enggak benar katanya, karena ini sudah ijma. Lihat Fatwa Ibnu Salah juz 2 halaman 500. Imam Qurtubi rahimahullah, ulama yang wafat tahun 671, beliau bermadzhab Maliki, mengatakan ammal mazamir wal autar wal kubah, adapun seruling, gitar, ya, kemudian gendang, fala yakhtalif fi tahrimi istima'iha, tidak ada lagi perselisihan di kalangan ulama ya dari perkara mendengarkan hal ini. Enggak ada lagi seruling, gitar, gendang. Tidak ada khilaf. Semuanya sepakat. Tak cukup di situ. Walam asma'an ahadin, dan aku belum pernah mendengar satupun di antara ulama-ulama yang dapat dijadikan pegangan minas salaf wa a'immah khalaf, baik ulama terdahulu maupun ulama belakangan, menyibah zalik, yang membolehkan hal itu. Aku belum pernah, kata Imam Qurtubi, ada ulama dulu maupun ulama yang terakhir belakangan ini di zaman beliau yang membolehkan ini. Aku belum pernah. Ulama salaf maupun ulama khalaf yang tabar, kalau yang maaf katakanlah tidak terhitung, nggak usah diperhitungkan, mendobrak ijma ini. Lihat dalam Hukmul Ghina wal Ma'azif halaman 1. Sudah sepakat. Ya, dari ulama mazhab Syafi'i begitu, ulama mazhab Maliki juga begitu. Sekarang ulama mazhab Hambali juga mengatakan, yaitu Ibnu Rajab rahimahullah yang wafat tahun 795. Wa amma istima' al-ala al-malahi al-mutrabah al-multaqah min wad'il a'ajim. Adapun hukum mendengarkan alat musik, yang sebenarnya alat musik ini asalnya berasal dari orang-orang non-Arab. Maka apa? Maka hal ini adalah haram mujma' ala tahrimih. Disepakati keharamannya. Wala ya'lam an ahadin minhu, dan aku belum pernah tahu ada seorang pun ulama ar-rukhsah fi syai'in min dzalik, yang membolehkan, satu saja ulama yang membolehkan hal ini. Bahkan tak cukup di situ, beliau mengatakan wa man naqala ar-rukhsah fihi an imamin yu'tad bihi, barang siapa mengatakan ada ulama besar, ulama yang diperhitungkan, yang diakui keilmuannya membolehkan alat musik, faqad waftara, ketahui dia ini adalah berdusta dan membuat fitnah. Ya, kalau ada yang mengatakan ini beda, tidak ada. Ulama-ulama yang dijadikan tabar semuanya. Ya, lihat Fathul Bari karya Ibnu Rajab ya juz 8 halaman 430. Tadi Anda sudah sampaikan semua. Ya, ulama-ulama yang menyatakan ini benar-benar ijma ulama. Haramnya terutama musik. Enggak ada satupun di antara mereka, bahkan ketika ada yang mengatakan ini ada ya perselisihan, langsung ditolak. Ini bahkan tidak diperhitungkan karena kesepakatan ulama-ulama sudah jelas, ulama salaf maupun khalaf. Ya, sekarang supaya lebih mantap, mari kita lihat fatwa ulama dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali atas masalah ini. Dan yang paling banyak justru mengharamkan keras dalam perkara musik, ini adalah ulama dari mazhab Syafi'i. Karena akan buktikan. Tapi tadi urutannya justru ulama dari kalangan mazhab Syafi'i akan taruh di belakang. Jadi Anda dahului dulu ulama mazhab Hanafi, lalu Maliki, lalu Hambali, dan terakhir Syafi'i.
Anak akan mulai. Sekarang dari ulama mazhab Hanafi dulu. Berkata Abu Bakar Az-Zabidi, rahimahullah, seorang ulama mazhab Hanafi yang wafat tahun 800 Hijriah. Beliau mengatakan, wala duffin wala tablin wala mizmar. Beliau berbicara tentang bagaimana kalau ada orang yang mencuri alat musik seperti gendang, seruling, rebana begitu. Dipotong nggak tangannya. Yang dicolong ini barang-barang yang haram. Sebab ulama sudah mengatakan haram nih. Ya, seruling apa nih. Nah kalau ada orang nyolong, dipotong tangan nggak? Maka beliau mengatakan, wala dufin, wala toblin, wala mizmar. Tidak dipotong tangan pencuri duf, gendang, seruling. Li'anna hadhihi ma'azif qad nudiba ila kasriha, karena alat-alat musik ini telah dianjurkan bahkan untuk dihancurkan. Ya, beliau katakan sampai pun kalau ada orang nyolong gendang katanya jangan dihukum dipotong, sebab memang ini mestinya harus dihancurkan si gendangnya. Begitu kurang lebih maksud perkataan imam yang mulia tadi. Ya, lihat ini dalam Al-Jauharatun Nirah juz 2 halaman 166. Pernyataan sama dari mazhab Hanafi terkait ini bisa juga lihat dalam karya tulis Alauddin Al-Qassani yang wafat tahun 587 Hijriah dalam Badi'us Suna'i juz 7 halaman 113 sampai 114. Itu udah mazhab Hanafi. Anak ambil cukup 1-2 orang saja. Ya. Sekarang mazhab Maliki. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ahli tafsir dari mazhab Maliki, tafsirnya sangat terkenal, yang wafat tahun 671 Hijriah. Ya, beliau mengatakan ammal mazamir wal autar wal kubah tadi yang sudah Anda singgung di awal. Adapun terkait seruling, gitar, gendang, fala yakhtalif fi tahrim istima'iha, tidak ada perselisihan lagi ya terkait haramnya mendengarkannya. Bahkan beliau katakan di redaksi selanjutnya, wa kaifa bagaimana ini tidak haram? Wa huwa syiar ahlul umur wal fusuq. Karena kita tahu alat musik ini simbolnya, sialnya orang yang suka mabok, orang fasik, pecinta syahwat, bahkan wa mahijis syahwat wal fasad wal majul. Biasanya dan memang bukti orang yang demen musik ini, mereka ini adalah siarnya pemabuk, orang fasik, pecinta syahwat, orang bobrok dan cabul. Ya, kata ini ulama dulu begitu, ya tegas sekali. Ya, ini sekali lagi dari mazhab Imam mazhab Maliki yang disampaikan diwakili oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Bagaimana ini enggak akan diharam katanya. Orang udah kalau musik deketnya gini, tukang mabok, ahli fasik. Makanya yang ramai ya tadi di pub. Ini ngomongnya potensi pahala apanya? Orang gini, ulama mana yang dia maksudkan? Apa ulama Syiah atau apa? Ini nggak jelas kalau ngomong. Ya, ini. Bahkan beliau mengatakan ya, wa ma kana kadzalik lam yashk fi tahrimih wala tafsik fa'ilu wa ta'sim. Dan ini membuat keharamannya tidak dilakukan lagi. Ya, tidak dilakukan lagi haram. Ya, ini dinukil dari kitab Hukmul Ghina wal Ma'azif halaman 1. Ulama mazhab lainnya yang juga menyatakan ini seperti ini sebagai pembanding bisa antum lihat dari tulisan Imam Al-Qarrafi rahimahullah dalam kitab Az-Zakhirah juz 4 halaman 400. Sekarang kita lihat pendapat dari ulama mazhab Hambali. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Hambali yang wafat tahun 620 Hijriah. Ya, saat menyebut ya tentang hal yang terkait dengan alat musik, ya beliau mengatakan wa amma alatul lahu katumbur wal mizmar wasyababah. Adapun gendang, seruling, gitar, ya pokoknya alat-alat musik. Ujungnya beliau katakan walana annahu alatun lil maksiyah bil ijma'. Menurut kami
semua alat-alat musik semacam ini adalah maksiat berdasarkan ijma. Lihat Al-Mughni juz 9 halaman 132. Maksiat ijma. Bagaimana masih ini akan diingkari? Ini ijma loh. Pernyataan yang hampir sama juga dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari karya beliau juz 8 halaman 436. Sekarang mari kita lihat pernyataan ini yang paling penting. Sederet pernyataan dari ulama khusus mazhab Syafi'i. Sebab biasanya ini orang-orang yang begini ya agar aman menisbahkan seakan-akan dekat dengan mazhab Syafi'i padahal mereka sejauh-jauhnya manusia dari mazhab Syafi'i. Ya, kita tahu, apalagi kalau yang sudah ada ditengarai bau Syiah, paling aman ya ngomong aja cenderung mazhab Syafi'i. Apalagi di Indonesia, dianggapnya diwakili organisasi tertentu aman nantinya. Allahul musta'an. Ya, sekarang mari kita lihat. Imam Syafi'i. Karena mulai dari Imam Syafi'i dulu, rahimahullah. Terkait ini baru lagu aja. Beliau sudah mengatakan, al-ghina makruhun yusbihul batil. Al-ghina, nyanyian merupakan perkara melalaikan yang dibenci dan merupakan dekat kepada kebatilan. Bahkan beliau mengatakan, wa man istaksaru minhu fahuwa safihu turaddu syahadatuhu. Barang siapa yang dia hobi nyanyi-nyanyi, maka orang ini adalah orang bodoh, persaksiannya harus ditolak. Orang kalau didengar dia ini sukanya nyanyi-nyanyi, apalagi dianggap ustaz senangnya nyanyi-nyanyi, tolak dia, jangan suruh ceramah. Ighatsatul Lahfan juz 1 halaman 227. Ini yang menyatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Sudah kalau orang ya senangnya memperbanyak, wa man istaksar, istiksar itu memperbanyak, seneng gitu. Ada ustaz nyanyi lagi, apalagi pakai pilihan apa ya sudah. Turaddu syahadatuh, ditolak. Jangan suruh ceramah. Bahaya masalahnya. Ya, ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ya. Bahkan kalau untuk diiringi musik lebih tandas lagi sebetulnya dari sekedar lagu. Karena lagu tadi ada yang mengatakan kalau dia tidak dijadikan kebiasaan dan sebagainya, ya itu boleh. Ya, walaupun dibenci kalau memperbanyak dan sebagainya. Kalau diiringi musik lebih tandas lagi. Ya. Ini apa? Al-Haythami rahimahullah mengatakan, ya, wa ghairu dzalika minal alatil masyhura inda ahli lahwi was safaha wal fusuq wa hadhihi kulluha muharrama bila khilaf. Alat-alat musik lainnya yang dikenal oleh para pemain dan orang bodoh dan pelaku kefasikan, semuanya ini haram tanpa ada perselisihan lagi. Bahkan beliau katakan, wa man hukiya fihi khilafan, barang siapa yang berpendapat ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini, tadi seperti yang tadi ulama beda pendapat. Kata siapa? Bahkan tadi dikatakan oleh ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Al-Haythami rahimahullah mengatakan, wa man hukiya fihi khilafan, barang siapa yang lalu dia berani mengatakan, ya mengatakan dalam hal ini ada ikhtilaf ulama, faqad ghalat aw ghalaba alaihi hawa. Maka orang ini bisa jadi dia ini ya keliru atau hawa nafsunya telah mendominasi dia. Dia sebetulnya ya dikuasai hawa nafsu hatta asammah wa a'mah, hingga ia menjadi orang yang tuli dan bisu. Ya, bahkan sampai akhirnya ia terhalang dari hidayah, wa zalla bihi an sunani taqwa, dan menggelincirkannya dari jalan ketakwaan. Dia dikuasai hawa nafsunya. Memang cenderungnya hawa nafsu. Dicari celah. Nas yang tegas dibuang, yang subhat dijadikan di depan. Ini yang bahaya. Ya, lihat pernyataan Imam Haythami rahimahullah itu dalam Qaf Ar-Ri'a Al-Muharramat Al-Lahwi Was-Sama' halaman 118. Ya, bahkan ya dalam kitab Az-Zawajir disebut wa qad ulima min ghairi syakkin, telah diketahui tanpa ada keraguan lagi, anna Syafi'i rahimahullah harama sa'iro anwa'iz zamri. Imam Syafi'i rahimahullah mengharamkan seluruh jenis musik, tidak dilakukan lagi. Ini disebut dalam kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i.
Yang tadi adalah disebutkan dalam kitab Az-Zawajir juz 2 halaman 907. Tak cukup di situ. Ya, Imam Syafi'i saking bencinya pada alat-alat musik sampai beliau menyamakannya dengan arak dan babi. Dan seperti ulama yang awal Anda sebutkan, sampai beliau mengatakan kalau ada orang yang mencuri alat-alat musik tidak boleh dihukum potong tangan katanya. Seperti yang tadi Anda singgung di awal. Karena apa? Yang dicuri ini barang-barang haram lagi. Ya, yang semestinya dihancurkan. Beliau berkata begini, fa in saraka khamran aw hinzira lam yuqta, jika ada orang yang mencuri khamr atau babi tidak dipotong tangannya. Li'anna hadza haram ats-tsaman, dikarenakan penjualan khamr, hasil penjualan khamr dan babi itu haram. Bahkan beliau katakan wala yuqta fi samani tumbur walal mizbar, juga tidak dipotong sang pencuri jika yang dicurinya itu berupa kecapi atau seruling. Alat musik enggak usah dipotong katanya. Ya, sampai Imam Syafi'i rahimahullah begitu, lihat dalam juz 6 halaman 147. Ya. Sekarang kita lihat pendapat Imam Ghazali rahimahullah. Sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Wasit juz 7 halaman 350. Ya. Beliau menyebutkan tentang perkara yang haram. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-ma'azif wal autar haramun li annaha tasuq ila syarb wa huwa syi'ar syarb fa hurimat tashabbu bihim. Alat musik ya dan senar-senar seperti gitar dan semacamnya ya itu haram karena bisa menimbulkan hasrat orang untuk minum-minuman. Dan ini syiarnya para pemabok, peminum khamr. Beliau sampai menyebut syiar asyarb. Syiarnya tukang cekek botol, tukang mabok. Nggak jauh-jauh dari ini, musik biasanya. Dan terbukti. Sampai hari ini. Bagaimana lalu Habib ini mengatakan, ini kalau lagunya, ini bisa potensi bawa pahala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu. Sekarang Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676. Semua orang tentu mengenal siapa Imam Nawawi rahimahullah. Ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau saat menyebut tentang perkara haram, beliau menyebut al-qismus tsani. Yang kedua, anna yughniya bi ba'di alatil ghina mimma huwa min syi'ari syaribil khamr. Bernyanyi dengan alat-alat musik ini merupakan syiarnya tukang mabok. Tukang mabok. Bukan bahkan diberi pahala lagi, aneh. Ngomong halal aja nggak boleh, sekedar mubah. Yang syiarnya tukang mabok. Oh jadi potensi pahala segala, ini bikin kacau nih. Ya. Sampai dijelaskan masih oleh Imam Nawawi rahimahullah wa huwa mutribun katumbur wal ud wasonaj. Ya. Alat-alat ini seperti banjo, tumbur, simbal, dan alat musik lainnya, wasair al-ma'azif wal autar. Semua alat-alat musik ini, baik alat musik apapun yang menggunakan senar atau lainnya, ya yahrumu istimaluhu wastima'uhu, haram menggunakannya atau mendengarkannya. Makanya haram, dengarinya haram. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Lihat dalam Raudhatul Thalibin juz 1 halaman 228. Demikian pula Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori menegaskan ini haram. Lihat dalam Asnal Mathalib fi Syarhi Raudhatul Thalibin juz 4 halaman 344 sampai 345. Ya. Dan ulama mazhab Syafi'i lebih banyak lagi. Intinya sama seperti tadi. Kalau Anda bacakan satu-satu akan habis waktunya. Anda cukup isyaratkan saja. Di antara ulama mazhab Syafi'i lain yang menegaskan ini haram juga dikatakan oleh, di samping ulama-ulama tadi, dikatakan juga oleh Abu Bakri Al-Bakri Ad-Dimyati rahimahullah. Beliau juga menegaskan ini adalah haram. Lihat dalam I'anatul Thalibin juz 2 halaman 280. Juga Imam As-Subki rahimahullah, beliau dengan tegas menyatakan ini haram.
Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj juz 4 halaman 429. Imam Ar-Romli juga menyatakan haram. Lihat dalam Mu'jamul Wasit juz 2 halaman 799. Ya, dan sebagainya. Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah juga menyatakan haram. Ini ulama-ulama mazhab Syafi'i semua. Ya, dalam kitabnya Nihayatul Matlab bi Dirayatil Madhhab juz 19 halaman 22. Kurang apa lagi ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, 4 imam mazhab, ahli tafsir, semua haram. Dan tidak ada satupun yang mengatakan lagu dan musik jadi sunnah jika dia diniatkan untuk menghibur orang yang sumpah. Cuma antum. Ya. Ini dari ahli tafsirnya sejak kapan ini? Mau membatalkan ijma ulama. Bahkan, ikhwan azanillah wa iyyakum. Pembahasan terakhir. Lebih membahayakan subhatnya Husain Ja'far ini dengan beliau katakan ini musik ini ya bisa jadi medium untuk dakwah. Ini lebih bahaya lagi. Perkara yang telah tegas haramnya tadi musik itu sampai tadi Nabi katakan kelak akan dijadikan kera babi seperti yang tadi saya sebutkan. Bagaimana masih dicari peluang untuk jadi halal? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai demikian. Bahaya. Makanya Ibnu Shalah rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i. Saat beliau ditanyakan dalam kalau bahasa sekarangnya tentang adanya satu kelompok yang membolehkan apa yang sekarang disebut musik Islami, ya, yang dulu biasanya dibawa oleh golongan sufi sambil diiringi musik. Beliau lalu menjawab, ketahuilah, kata Ibnu Shalah rahimahullah, menyoroti fenomena ini. Ya, musik yang dianggap musik Islami bisa mendekatkan diri pada Allah, ya, dan sebagainya. Seperti golongan sufi yang hari ini pun di Indonesia sangat marah. Beliau mengatakan, anna haula'i min ikhwani ahli ibahah alladzina hum afsad firaqud dolalah. Ketahuilah yang membolehkan perbuatan tersebut, yaitu musik atas nama musik Islami, ya, seperti golongan sufi yang di Indonesia sekali lagi sangat marah belakangan ini. Maka mereka ini hum afsad firaqid dolalah. Perbuatan firqah sesat yang paling jelek. Wa min ajma'il hamaq li anwa'il jahala wal hamaqah. Pemilik kebodohan yang paling bodoh. Ini yang ngomong bukan Wahabi ya apa dah. Bukan Syekh Al-Albani, bukan Syekh bin Baz, awas. Bukan Syekh Al-Utsaimin, bukan Ibnu Taimiyah, Ibnu Shalah rahimahullah, ulama mazhab Syafi'i. Beliau yang mengatakan ini musik-musik gini yang dianggap musik Islami itu sebagai afsad firaqid dolalah, ya, sesuatu yang dilakukan oleh firqah yang paling sesat dan jelek. Ya, bahkan tidak cukup di situ. Beliau katakan humur rafiduna syara'i'il anbiya. Mereka ini orang-orang yang menolak mengikuti jalannya para nabi. Sampai tegas begitu. Al-qadihuna fil ilmi wal ulama. Mereka juga kelompok ini pada dasarnya orang yang suka mencela ilmu dan para ulama. Kenapa? Tadi semua ulama sudah mengharamkan. Mereka mencoba mendobrak. Tidak mengikuti jalannya nabi. Dan bahkan mereka ini suka mencela ilmu dan ulama. Labisu malabis az-zahid. Ya, az-zuhad. Bahkan mereka tepat sekali apa yang dikatakan Imam Ibnu Shalah hari ini, khususnya di negeri kita hari ini, golongan sufi. Ya, bahkan mereka katanya, oh, ini seringkali berpakaiannya ala kayak orang zuhud. Ya, oh, pakaiannya kayak orang muslim ini. Wah, luar biasa seolah-olah. Tapi pakai musik atas nama dakwah. Bahkan wa azharu tarakad dunya wastarsalu fitibai syahwat. Ya, mereka ini seakan-akan satu kelompok yang meninggalkan perkara duniawi seolah-olah. Padahal mereka ini mengikuti syahwat. Ya, bahkan mereka katakan wa ajabu da'alil hawa wa tadhahirul billahwi wal malahi. Mereka ini sebetulnya menjawab panggilan hawa nafsu dan bersenang-senang dengan hiburan-hiburan dan kesia-siaan semacam itu. Fatasyaghalu bima lam yakun illa fi ahlil batil wal ma'asi. Mereka ini menyibukkan diri dengan apa yang biasa dilakukan oleh ahlul batil dan pelaku maksiat.
Mereka sibuknya gitu, musik, konser sholawat. Hari ini persis andai Ibnu Solah rahimahullah dihadirkan hari ini kepada mereka yang suka begitu, golongan sufi yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i. Tapi konser musik sampai kayak klub malam. Naudzubillah. Mereka ini pada dasarnya katanya mengikuti apa yang biasa dilakukan ahli batil dan pelaku maksiat. Ya, dan ini yang paling bagus. Ini tadi kan atas namanya ini konser sholawat, ya, musik dakwah Islami. Beliau mengatakan waza'amu anna dzalika yaqribuhum ilallah taala zulfa. Mereka menyangka, mendakwakan ini adalah bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka menganggap pada musik-musik itu konser sholawat dan sebagainya dianggap takorub kepada Allah. Muktaduna fihi biman taqaddamahu min ahli rasyad, dan mereka menyangka hal itu mengikuti petunjuk orang terdahulu. Ini yang ngomong Ibnu Solah sekali lagi ya. Rahimahullah, awas nih. Bukan Ibnu Taimiyah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Syekh bin Baz, bukan Syekh Al-Utsaimin, bukan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, bukan Wahabi dalam tanda petik. Ibnu Solah sudah memperingatkan dari dulu ratusan tahun lampau. Mereka menyangka ini adalah mengikuti petunjuk ulama. Beliau bahkan katakan, walaqad kadzdzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala 'ala ibadihi nastafa. Sungguh mereka ini berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan atas nama hamba-hambanya Allah yang terpilih. Mereka dusta. Jangan terpengaruh orang-orang yang biasa begitu, konser sholawat, pakai musik, sampai bingung, ini masjid atau klub malam, ya lampunya, wanitanya ikut joget-joget dan naudzubillah, ya, judulnya konser sholawat, musik Islami, sarana dakwah. Makanya bagus sekali ini Solah, ya, sudah memperingatkan ini, ya. Bahkan pada akhirnya beliau mengatakan pada dasarnya mereka telah masuk perangkap yang dibuat setan, tertipu dan terkagum-kagum padanya. Lihat Fatwa Ibnu Solah juz 2 halaman 499. Jadi semua subhat si Ja'far Husain ini, dia ngomong ya Allah wal hadis tafsirnya, dia tidak mau mengikuti penafsiran segudang ulama, bahkan dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruh ahli tafsir, bahkan 4 imam mazhab. Ya, dia ambil 1-2, ada mungkin di antara ulama sunnah yang keliru, mau bermaksud untuk membatalkan ijma. Anehnya, yang ngawur dia pegang. Memang demikianlah kebiasaan ahli bid'ah. Gimana pun begitu. Lagian ikhwan, paling terakhir, andai benar musik itu bisa dijadikan sebagai medium dakwah seperti ungkapan Ja'far, anak pengen tanya, musik di zaman Nabi SAW dan para sahabat sudah dikenal belum? Sudah, makanya tadi ada hadis Nabi mengatakan haram musik. Ya, Nabi mengisyaratkan itu berarti musik sudah ada. Andai ada musik yang jadi sunnah, sudah pasti Nabi atau para sahabatnya satu saja. Ridwanullah alaihim ajmain. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ribuan sahabat lain yang pernah misalkan sahabat anu mengadakan konser musik sholawat. Karena musiknya sudah ada di zaman Nabi, sudah dikenal musik itu. Kalau kita istilah umumnya di Arab itu gabus, ya, barangkali. Ada nggak satu saja? Satu. Atau tabi'in, atau 4 imam mazhab. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah mengadakan konser sholawat. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah, atau murid-murid mereka. Pernah? Dari mana mereka mengikuti? Sungguh, demi Allah, mereka telah tertipu setan dengan sejauh-jauhnya kesesatan. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semua dari subhat dan kesesatan yang amat jelas ini. Pada akhirnya, tetap andai kata ada kata-kataannya yang keliru, hilaf, itu semua datang dari ana sendiri dan dari setan laknatullah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan. Semoga apa yang ana sampaikan ini menjadikan kita lebih berhati-hati dalam beragama. Jangan pernah kita
bergeser dari pemahaman ulama salaf. Karena apalagi di zaman fitnah kita semacam ini, terkadang orang baru pinter sedikit, merasa pinter sedikit, berani menafsirkan Quran Sunnah seenaknya, tanpa mau merujuk kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para imam-imam ahli sunnah yang kita layak berkudwah kepadanya. Hati-hati, sebab hari ini marak-maraknya mereka mencoba meracuni kita dengan pemikiran sesat atas nama bagi mereka ya mendobrak pemikiran lama, berpikir kritis dan sebagainya, tapi akhirnya mereka berada pada jalan yang bahkan meremehkan ya dan merasa mereka ini seakan-akan sudah mujtahid mutlak, sehingga mereka mendobrak apa bahkan yang telah menjadi ijma ulama atas masalah ini. Semoga Allah memaafkan kita semua dan selalu mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi